Halo, salam akademia. Kembali bersama saya, Christian Wiradendi, di channel YouTube. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai fungsi the average dan the count. Melanjutkan video YouTube di pertemuan minggu kemarin. Nah, fungsi the average dan the count ini merupakan salah satu fungsi di Microsoft Excel yang bisa membantu Bapak, Ibu, serta teman-teman semua dalam penyusunan database tanpa harus menghitung manual. Nah, pertama, fungsi average dan count berfungsi untuk menghasilkan rata-rata, ini khusus average, dan menghitung jumlah banyaknya data dari suatu database dengan kriteria tertentu. Ini count, menghitung jumlah banyaknya data, count, menghasilkan rata-rata average. Nah, pada layar, Bapak, Ibu, serta teman-teman semua, sudah ada daftar nilai kontrak penjualan yang isinya nomor kontrak, tanggal, daerah, wira niaga, nilai transaksi, dan komisi. Ini merupakan database. Kemudian yang di bawah ini merupakan kriteria. Jadi di dalam memasukkan fungsi di average maupun di count itu dibutuhkan database, kemudian kriteria sama field yang akan kita tuju. Nah, di sini ada salah satu contoh soal menghitung berapa rata-rata transaksi wira niaga Jono dengan fungsi di average dengan menghitung field nilai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena diminta ada transaksi wira niaga Jono, berarti transaksi adanya di tabel 5. Kemudian kriteria kita masukkan Jononya. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti kita masukkan rumus sama dengan the average, kemudian buka kurung, kita scroll B3 sampai dengan G15, kemudian koma, di sini bisa koma, bisa titik koma, tergantung dari komputer sama laptop Bapak Ibu. Kalau di laptop saya, 5. Kenapa 5? Karena kita akan menghitung nilai transaksi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita masukkan kriterianya. B22 sampai G23 yang adalah kriteria itu sendiri yang kita buat. Sama dengan D average. Kalau kita klik di sini, nah, database, field, kriteria. Cara mengujinya gampang. Kita coba menghitung satu-satu. Di sini kita filter, kemudian kita tarik namanya Jono. Sama dengan average. Kita buka kurung. Nah, sini koma. Kita nggak bisa satu-satu, karena satu-satu dia akan ngebaca semuanya. Kita tutup kurung. Nah, sama berarti hasilnya ya. Berarti kita tidak perlu hitung manual. Dengan menggunakan rumus ini, kita dengan secara otomatis bisa langsung ketemu hasilnya. Nah, di sini kita juga bisa memainkan, misalkan Jono, kita ganti Roni misalkan ya. Roni. Nah, maka akan otomatis terganti angkanya tergantung kriteria yang kita masukkan. Oke, kita balikan lagi ke Jono. Nah, soal yang kedua adalah menghitung berapa rata-rata komisi Wiraniaga Sumitro. Berarti untuk kriteria kita masukkan Wiraniaganya Sumitro. Tetapi karena dia minta rata-rata komisi, kalau tadi rata-rata transaksi, berarti rata-rata komisi adanya di field berapa? Field 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, komisi ya. Berarti kita masukkan the average B3 sampai G15, ini yang bagian dari database B3 sampai G15. Teman-teman bisa scroll, kemudian koma 6. Nah, ini harus diperhatikan. Koma 6 karena dia minta rata-rata komisi. Kemudian koma, kriterianya kita scroll base 29 sampai G30. Kita tutup kurung, kemudian enter. Oke, makanya di sini fungsinya menghitung nilai pada field ke nilai 6. Nah, kita beralih bagaimana menghitung atau cara menghitung dari count. Karena count adalah menghitung berapa kalikah transaksi wiraniaga. Jadi, sama sebenarnya kita gunakan rumus average sama count, sama kan database, field, kriteria. Di sini kita lihat berapa kalikah transaksi wiraniaga ke daerah selatan. Berarti selatan ini yang kita jadikan kriteria. Nah, kita masukkan rumus count, kemudian buka kurung, B3 sampai G15 ini merupakan database, kemudian koma 5.
Kita bisa ganti, bisa 0,5, bisa 0,6, karena dia tidak, karena hanya menghitung berapa kali kah, karena dia kan secara otomatis dia ngitung ngikut ke sini. Misalkan Jono, berarti kan sudah ada nilai transaksi dan komisinya, jadi ini satu kesatuan. Kita bisa memakai field ini bisa 5, bisa 6, karena hasilnya pun sama. Account, kemudian koma B3G15 ini database, kemudian 5, kemudian koma kriterianya. Di sini kita masukkan di daerah selatan. Di sini kita juga bisa ganti timur misalkan. Nah, berarti sudah otomatis 3 ya. Coba kita pastiin. Oh, berarti sama 3. Kalau tadi selatan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama ya. Karena kita minta selatan. Oh, sudah sesuai. Berarti hari ini kita sudah belajar mengenai the average, kemudian adanya the count. Yang kedua ini merupakan salah satu rumus di Microsoft Excel yang bisa membantu Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Semoga informasi serta pengetahuan bisa berguna bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya. Terima kasih, salam akademia.